Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Luki Tata Fajar Jakob, NRP 1121040097, program studi D4 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya yang berjudul Peran Penting Patroli, Pemanduan, dan Kepatuhan Hukum dalam Keselamatan Berlayar. Yang pertama, latar belakang. Data kunjungan kapal menunjukkan peningkatan signifikan dari 7.169 kapal pada tahun 2020 menjadi 9.358 kapal pada tahun 2024. Tingginya intensitas lalu lintas kapal tersebut meningkatkan potensi resiko kecelakaan laut, terutama jika pengawasan pemanduan maupun kepatuhan terhadap regulasi pelayaran tidak dijalankan dengan baik. Meskipun catatan kecelakaan relatif rendah, yakni hanya terdapat 2 kasus kebakaran kapal pada tahun 2023 dan 2024. Satu insiden saja dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi keselamatan jiwa, kerusakan material, maupun dampak lingkungan. Lalu dari latar belakang tersebut bisa diambil rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh patroli terhadap keselamatan berlayar. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemanduan terhadap keselamatan berlayar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepatuhan hukum para pemangku kepentingan terhadap keselamatan berlayar. Yang keempat, bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut secara simultan terhadap keselamatan berlayar. Selanjutnya ada tujuan dan kontribusi penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh patroli pemanduan dan kepatuhan hukum secara parsial maupun simultan terhadap keselamatan berlayar. Lalu kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini dapat mempertegas bahwa keselamatan pelayaran merupakan buah dari sistem yang terintegrasi, sekaligus menguatkan pandangan teoritis dan temuan empiris sebelumnya mengenai keselamatan berlayar. Bagi nakoda dan awak kapal, hasil penelitian ini menjadi pengingat pentingnya disiplin dalam mematuhi aturan, sementara pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai masukan dalam pengembangan program keselamatan maritim. Lalu diagram alir. Lihat di sini kita mulai lalu mengidentifikasi masalah. Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai bagaimana pengaruh kegiatan patroli, pemanduan kapal serta kepatuhan hukum terhadap keselamatan berlayar di wilayah Gresik. Setelah itu dilanjutkan dengan studi literatur dan lapangan. Tahap di studi literatur dan lapangan dilakukan dengan penulisan dari jurnal, buku, juga website, serta studi lapangan melakukan observasi dan diskusi dengan petugas pelabuhan, dosen maupun pihak terkait. Setelah itu dilakukan perumusan hipotesis. Hipotesis dirumuskan sebagai dugaan sementara dengan adanya pengaruh patroli, pemanduan, dan kepatuhan hukum terhadap keselamatan berlayar berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Setelah itu menentukan populasi dan sampel. Populasi penelitian mencakup petugas pelabuhan, petugas pandu, awak kapal, keagenan. Teknik sampling yang digunakan adalah proportif sampling dengan total 63 responden. Responden dipilih berdasarkan kriteria relevansi profesi serta kesediaan menjadi responden. Lalu dilakukan pengumpulan data. Data diperoleh melalui kuesioner berbasis indikator variabel operasional serta observasi lapangan. Di sini terdapat 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa dari data kuesioner dan observasi, lalu data sekunder ada data kecelakaan kapal dan kunjungan kapal. Setelah dilakukan pengumpulan data diuji apakah data valid atau reliable. Jika iya, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Jika tidak, dilakukan kembali pengumpulan data. Instrumen diuji validitasnya untuk memastikan kesesuaian butir pertanyaan dan diuji reliabilitasnya dengan koordinat alfa dinyatakan reliable bila alfa lebih besar dari 0,6. Uji asumsi klasik. Data diuji untuk memenuhi asumsi klasik regresi linear berganda agar model bersifat blue based linear unbiased estimator. Meliputi normalitas diuji dengan Kolmogorov-Smirnov, signifikansi lebih besar dari 0,05, berarti normal. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF kurang dari 10.
heteroskedastisitas tidak terjadi jika signifikansi kurang lebih besar dari 0,05. Setelah itu dilakukan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan tahapan uji T, menilai pengaruh masing-masing variabel, uji F, menilai pengaruh variabel secara bersama-sama, koefisien determinasi R², mengukur besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu dilakukan analisis dan pembahasan. Hasil uji statistik diinterpretasikan dan dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu untuk membahas pengaruh patroli, pemanduan, dan kepatuhan hukum terhadap keselamatan berlayar. Lalu selanjutnya dilakukan kesimpulan dan saran. Tahap akhir penelitian menyajikan kesimpulan sesuai hasil analisis serta memberikan rekomendasi bagi petugas pelabuhan, Gresik, dan penelitian selanjutnya. Ini ada analisis dan pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa patroli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan berlayar. Artinya, semakin rutin dan terstruktur pelaksanaan patroli, maka potensi gangguan dan pelanggaran di perairan dapat diminimalisir. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh WEDA 2022, yang menyatakan bahwa pengawasan melalui patroli merupakan instrumen penting dalam mencegah kecelakaan. Hal ini sejalan dengan teori pengawasan oleh Wilson dan Kelling 1982, yang menyatakan bahwa kehadiran pengawasan aktif dalam bentuk patroli dapat mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Dalam konteks ini, kehadiran rutin patroli berfungsi untuk mengawasi jalannya pelayaran, memeriksa kondisi kapal, memastikan bahwa semua prosedur keselamatan dipatuhi dengan baik, serta mendorong perilaku yang lebih tertib dan aman dari para pelaku pelayaran. Lalu hasil analisis tentang pemanduan menunjukkan bahwa pemanduan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan berlayar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pemandu yang berpengalaman serta didukung fasilitas navigasi yang memadai dapat mengurangi risiko kecelakaan, khususnya di jalur pelayaran yang padat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmat DKK tahun 2024 yang menekankan peran pemanduan dalam menciptakan kelancaran dan keamanan lalu lintas kapal. Hasil ini sejalan dengan teori keselamatan oleh Risen 1990 yang menjelaskan bahwa kecelakaan tidak terjadi karena suatu kesalahan, melainkan karena serangkaian kegagalan sistem. Dalam hal ini, pemanduan merupakan bagian dari sistem keselamatan yang dirancang untuk meminimalkan risiko tabrakan dan kecelakaan saat kapal masuk, keluar, atau manuver di pelabuhan. Pemanduan merupakan salah satu elemen utama dalam memastikan kapal dapat berlayar dengan aman, terutama dalam area yang padat lalu lintasnya atau saat menghadapi kondisi cuaca buruk. Kepatuhan juga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap keselamatan berlayar. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap aturan keselamatan, semakin kecil peluang terjadinya insiden pelayaran. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa regulasi dan kepatuhan menjadi faktor fundamental dalam membangun budaya keselamatan maritim yang dilakukan oleh Rahmat DKK tahun 2024. Temuan ini selaras dengan teori keselamatan oleh Risen 1990 yang menyatakan bahwa keselamatan merupakan hasil dari interaksi berbagai lapisan pertahanan dalam suatu sistem, baik yang bersifat teknis maupun organisasi. Salah satu lapisan penting tersebut adalah kepatuhan terhadap regulasi atau hukum yang berlaku. Dalam konteks pelayaran, kepatuhan hukum mencakup pelaksanaan standar keselamatan perizinan, prosedur navigasi, dan aturan pelabuhan. Ketika hukum dijalankan dan ditaati secara konsisten, maka lapisan pertahanan sistem keselamatan akan berfungsi optimal dalam mencegah kecelakaan. Lalu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa patroli, pemanduan, dan kepatuhan hukum masing-masing berpengaruh positif terhadap keselamatan berlayar di wilayah Gresik, baik secara parsial maupun simultan. Patroli rutin mampu mengurangi potensi bahaya, pemanduan profesional menekan risiko kesalahan navigasi, sementara kepatuhan hukum memperkuat budaya keselamatan.
Meskipun penelitian ini terbatas pada ruang lingkup Pelabuhan Gresik, perluasan ke wilayah pelabuhan lain di masa mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan berlayar di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.